79 Tutorial. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ARW79 Tutorial. Pada kali ini saya akan memberikan informasi berikut tutorial bagi rekan-rekan operator madrasah ya. Nah, ini terkait dengan program Indonesia Pintar atau PIP di madrasah. Nah, ini ada surat yang datangnya dari Dirjen Pendis pertanggal 25 Februari tahun 2022 ya. Ini perihalnya itu tentang verifikasi dan validasi data siswa tahap 1 penerima PIP tahun 2022. Oke, di sini dijelaskan bahwa seluruh madrasah itu wajib untuk melakukan proses perpal ya, verifikasi dan validasi untuk PIP madrasah di tahun 2022 ini ya, melalui aplikasi SIPMA, Sistem Informasi Program Indonesia Pintar ya. Ini yang dapat diakses di halaman https://pipmadrasah.kemenag.go.id dengan langkah-langkah sebagaimana terlampir. Oke, perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa batas akhir untuk validasi ini adalah tanggal 31 Maret. Jadi kita masih memiliki waktu sekitar 1 bulan ya, sekitar 1 bulan kurang. Oke, pada intinya seperti itu ya. Jadi rekan-rekan silahkan lakukan verifikasi dan validasi. Oke, kita akan lihat di lampirannya. Ini adalah tahapan verifikasi dan validasi data siswa madrasah penerima manfaat program Indonesia Pintar. Data penerima bantuan sosial program Indonesia Pintar tahun 2022 adalah siswa penerima bantuan PIP tahun 2021 yang sudah melakukan aktivasi rekening dan sinkron dengan data emis hasil updating semester genap kemarin. Oke, tahun pelajaran 2021 dan 2022. Sedangkan data siswa yang tidak atau belum melakukan aktivasi rekening dan tidak sinkron dengan data emis diperlukan verifikasi dan validasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP tahun 2022 ini. Oke, jadi untuk rekan-rekan yang ada di madrasah silakan lakukan akses pipmadrasah.kemenag.go.id ini. Kemudian proses verifikasi dan validasi mengikuti petunjuk yang ada di aplikasi ya. Oke, nanti kita akan coba. Kemudian madrasah melakukan konfirmasi. Nah, ini adalah tahapan akhir. Jadi rekan-rekan jika sudah mengikuti petunjuk yang ada di aplikasi, silahkan nanti di tahapan akhir itu lakukan proses konfirmasi data ya. Nah, rekan-rekan, nah ini untuk web ini sampai dengan tanggal 2 Maret ini ya, ini belum berjalan ya. Ini belum berjalan, jadi ini tidak bisa diakses ya. Untuk melakukan perpalnya, rekan-rekan bisa kunjungi web. Nah, di sini saya masuk ke emadrasah.kemenag.go.id ya. Jadi silakan rekan-rekan nanti loginkan atau masuk di link ini emadrasah.kemenag.go.id. Kemudian nanti rekan-rekan akan ada tampilan seperti ini ya. Dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, untuk login yaitu sesuai surat itu menggunakan NSM ya. Loginnya menggunakan NSM, kemudian passwordnya itu menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi silakan rekan-rekan, ini adalah password default. Jadi rekan-rekan silakan menggunakan password itu terlebih dahulu ya. Oke, setelah itu kita akan coba login kan. Nah, nanti rekan-rekan akan dihadapkan dengan seperti ini ya. Nah, oke, rekan-rekan nanti akan dihadapkan dengan tampilan dashboard seperti ini ya. Nah, untuk menu ini ada penjelasan di sini. Di tampilan dashboard ini kita akan coba jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini ada menu nominasi. Nah, ini menu nominasi adalah siswa calon penerima PIP tahun 2022 yang sudah sinkron dengan emis semester genap tahun pelajaran 2021-2022, sudah aktivasi rekening dan masih terdaftar di madrasah. Oke, jadi ini jelas ya. Jadi untuk poin yang pertama ini, untuk menu nominasi adalah siswa tersebut terdaftar di sekolah kita dan sudah melakukan proses aktivasi ya. Dan ini sudah sinkron juga dengan emis. Oke, kemudian untuk menu yang berikutnya, ini adalah menu validasi. Siswa yang sudah sinkron dengan emis tetapi harus divalidasi lagi kelayakannya. Nah, ini maksudnya di validasi ini mungkin siswa tersebut memang dulunya ada di sekolah kita atau ada di madrasah kita, tapi sekarang ini sudah keluar misalnya atau sudah pindah sekolah. Nah, itu memungkinkan ada nanti di validasi di sini. Oke, kemudian menu yang ketiga itu adalah menu residu.
adalah data siswa yang tidak sinkron dengan data yang ada di emis dikarenakan ada kesalahan-kesalahan penulisan nama, misalnya tempat tanggal lahir, nama ibu kandung misalnya, yang berbeda dengan yang ada di emis. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan adalah ketiga menu ini, nominasi, validasi, dan residu. Oke, satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan, karena ini tadi kita sudah melakukan proses login, jadi ini tadi saya lupa ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan ketika berhasil login dan masuk ke aplikasi ini, silakan rekan-rekan lakukan proses ubah password ya. Kenapa demikian? Karena ini yang kita gunakan adalah password default yang awalnya itu kita menggunakan 123456 ya. Jadi ini sangat mudah sekali untuk bisa diakses oleh orang lain ya. Jadi silahkan setelah rekan-rekan berhasil melakukan proses login, lakukan proses ubah password terlebih dahulu sebelum nanti rekan-rekan melakukan proses validasi ya dan konfirmasi. Oke, di sini saya akan coba mengubah password terlebih dahulu ya. Oke, jadi ini adalah password yang lama 123456, kemudian password barunya ini minimal 6 karakter. Konfirmasi password ini sama dengan yang di atas ya. Oke, kita akan klik simpan. Nah, ini checklist semua berwarna hijau. Oke, kita akan update password, kemudian kita akan masuk kembali. Oke, nah ini ya, ini tadi yang penjelasan yang pertama. Nah, kebetulan di saya ini untuk nominasi ada 4, validasi 14, dan residu itu 1 ya. Jadi tadi sudah dijelaskan maksud dari ketiga menu ini ya. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke menu nominasi. Nah, di sini di bawah ini adalah daftar siswa calon penerima PIP madrasah yang sudah sinkron dengan emis, sudah aktivasi rekening, dan masih terdaftar di madrasah. Nah, jadi ini kemungkinan yang ada di nominasi ini adalah jelas siswa yang aktif, karena ini datanya data yang ada di emis, sudah sinkron juga dengan emis, dan sudah pernah melakukan aktivasi rekening sebelumnya. Nah, seperti ini di sini penerima PIP tahun 2021 sudah aktivasi ya. Nah, jika ada di nominasi ini setelah rekan-rekan cek misalnya datanya, kevalidannya dicek, ternyata siswa tersebut sudah keluar atau sudah pindah misalnya. Nah, silakan rekan-rekan lakukan proses nonaktifkan di sini. Ya, di sini rekan-rekan bisa menggunakan fasilitas nonaktifkan jika ada salah satu siswa misalnya yang memang sudah keluar atau sudah tidak ada di sekolah kita. Oke, itu adalah penjelasan untuk menu yang pertama ya, menu nominasi. Jadi silakan pastikan data-data di sini adalah data-data real, data-data PIK, dicek, dan kalau aktif biarkan ya. Kalau aktif biarkan, karena ini adalah yang ada di nominasi ini adalah data-data yang aktif ya. Ini statusnya aktif. Oke, kecuali kalau sudah tidak aktif atau sudah keluar silahkan dinonaktifkan. Oke, yang berikutnya ini adalah validasi ya. Kita akan klik menu validasi. Nah, di sini ada penjelasan penting ya. Di bawah ini adalah daftar siswa yang tidak melakukan aktivasi rekening dan harus divalidasi lagi kelayakannya. Nah, jadi untuk yang ada di menu validasi ini kemungkinannya anak tersebut pertama sudah jelas keluar dari sekolah kita. Nah, karena di sini sudah jelas ya, tidak melakukan aktivasi rekening dan harus divalidasi lagi kelayakan dan keaktifan di madrasahnya. Oke, jadi silahkan dicek. Kemudian jika siswa masih aktif, klik tombol aktifkan di sini yang berwarna hijau. Kita akan klik tombol aktifkan. Kemudian pilih alasan. Jika siswa masih aktif, klik tombol aktifkan pada kolom perpal untuk menjadikan status siswa aktif. Nah, jika siswa tidak aktif, klik tombol nonaktifkan, kemudian pilih alasan tidak aktif dan klik ya untuk menyimpan data. Nah, ini harusnya ada tombol nonaktifkan ya, tapi karena ini siswanya ini siswa sudah lulus, ini statusnya tidak aktif ya. Jadi siswa tersebut adalah siswa alumni ya, yang dulunya ada di sekolah ini, yang ada di madrasah ini, dan sekarang sudah keluar. Jadi kita tidak akan melakukan proses aktifkan untuk siswa-siswa ini, karena siswa ini memang sudah tidak aktif di madrasah dan sudah lulus dari madrasah ini. Oke,
pastikan data siswa tidak ganda. Jika ada data ganda, silahkan nonaktifkan salah satunya. Nah, jika dirasa di sini memang ada yang miss, ada yang salah, harusnya anak tersebut masih ada misalnya, tapi ada di menu validasi, silahkan aktifkan. Oke, setelah menyelesaikan verbal, operator madrasah wajib melakukan konfirmasi telah melakukan verifikasi dan validasi data penerima PIP tahun 2022 ya. Klik di sini. Jadi nanti akan diarahkan langsung ke menu yang terakhir di sini untuk konfirmasi data. Oke, itu adalah penjelasan menu yang kedua ya, validasi. Silahkan dicek, pastikan bahwa anak-anak ini, data-data siswa ini adalah siswa-siswa yang memang sudah keluar ya. Jika ada siswa yang memang masih aktif, nah itu kemungkinan di MIS-nya juga ini siswa tersebut bermasalah ya. Karena ini biasanya siswa yang masuk di menu validasi ini adalah siswa-siswa yang sudah tidak aktif di madrasah tersebut. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah menu residu. Oke, kebetulan di saya di sini ada satu siswa ada di menu residu. Di sini kita akan baca keterangannya ya. Di bawah ini adalah data siswa yang tidak sinkron dengan data yang ada di MIS dikarenakan penulisan nama siswa yang salah, tempat tanggal lahir, dan atau nama ibu berbeda dengan yang di MIS. Oke, itu yang pertama ya, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, lulus atau pindah dari madrasah ya, atau dari sekolah. Jadi siswa tersebut kemungkinan pertama itu karena kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan nama ibu antara di MIS ya. Jadi di MIS-nya itu ada kesalahan. Kemudian yang kedua itu adalah lulus atau pindah sekolah. Nah, kebetulan karena siswa ini memang siswa yang sudah keluar, nah saya sudah cek konfirmasi siswa ini sudah keluar, jadi kita abaikan ya, jadi kita tidak perlu sinkronkan. Tapi jika rekan-rekan menemukan residu yang memang jelas siswa tersebut adalah siswa aktif di madrasah kita, nah pastikan dulu keaktifan siswanya. Jika masih aktif, silahkan perbaiki dengan cara klik tombol sinkron, isi data yang benar, kemudian klik tombol kirim. Oke, jadi jika data PIP dengan MIS terindikasi sama, data akan masuk nanti ke halaman nominasi ke sini. Oke, caranya rekan-rekan tinggal klik sinkronkan. Jadi nanti akan ada perbaikan nama di sini ya. Jadi silahkan. Kalau nama yang tadinya Tio Ardiansah misalnya, perbaikannya menjadi apa? Tanggal lahirnya, ya, tanggal lahir, tempat lahir, dan nama ibu kandungnya. Jadi silahkan lisennya juga ini diisi, baru nanti kirim. Nah, jika kita sudah melakukan perbaikan dan data tersebut sesuai dengan data yang di MIS, nanti siswa yang tadinya di residu ini akan muncul di nominasi seperti di penjelasan ini ya. Oke, itu adalah poin ketiga ya untuk menu residu. Nah, untuk yang terakhir itu rekan-rekan jika sudah memastikan semua mulai dari nominasi, validasi, dan residu sudah dicek keabsahan dan kevalidannya, silahkan rekan-rekan klik tombol konfirmasi. Ini adalah sebagai tahapan akhir dari proses pelaksanaan atau proses verifikasi dan validasi untuk PIP di tahun 2022 ini. Nah, tapi rekan-rekan jangan dulu, ini saran saya ya, jadi jangan dulu klik tombol konfirmasi sebelum rekan-rekan benar-benar memastikan bahwa data-data yang ada di sini adalah data-data yang fix, data-data yang benar, data-data yang sesuai, dan sehingga nanti rekan-rekan ini bisa dijadikan dasar ketika melakukan proses konfirmasi data. Oke, rekan-rekan, itu adalah tahapan lengkap awal sampai akhir bagaimana rekan-rekan melakukan proses verifikasi dan validasi di portal PIP ini ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.